Muhammad Al-Khawarizmi. Kemudian dikenal dengan Al-Khawarizmi. Dan Al-Khawarizmi itu bukunya itu oleh orang-orang barat dipanggil algoritma. Karena orang barat tidak bisa Al-Khawaris, jadi dia panggil algoritma yang menjadi algoritma. Jadi algoritma Google itu diadopsi dari buku Al-Muqabalah wal Jabbar. Makanya pendiri Facebook itu Mark Zuckerberg mengaku sangat mengidolakan Al-Khawarizmi. Jadi nyambung antara dua hadis yang saya bacakan tadi dengan sejarah penemuan digital atau internet. Para pakar mengatakan tidak mungkin ada internet seandainya Al-Khawarizmi tidak memperkenalkan kembali angka 0. Jadi dulu di penelitian sebelumnya Al-Khawarizmi ini dianggap sebagai penemu angka 0. Jadi dulu itu orang-orang Romawi kalau dia menghitung hanya 1 sampai 9. Setelah itu diulangi lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena tidak ada angka 0, orang tidak bisa menulis 10. Nah, setelah Al-Khawarizmi ini melakukan penelitian lebih jauh tentang pengangkaan Babilonia, pengangkaan India, dan pengangkaan Arab, Yunani, akhirnya dia menemukan angka 0. Dan dia yang bisa memaknai angka 0, bahwa angka 0 ini harus disimpan di setelah angka 9 dan harus ada 1 di depannya, 10. Akhirnya kita bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai seberapa banyak. Coba kita bayangkan repotnya kita menghitung kalau tidak ada 0. Jadi 0 itu, nah dari hitung-hitungan inilah sampai muncul dipelajari lebih lanjut. Saya tidak terlalu paham karena saya anak sastra bukan anak matematika. Ini mungkin teman-teman dari matematika yang bisa. Muncullah hukum algoritma. Awalnya itu disebut hukum Al-Khawarizmi, tapi karena dia berkembang di barat, dia dikenal menjadi algoritma yang menjadi algoritma. Jadi algoritma Google yang selalu dewa-dewakan itu oleh semua penjual online itu adalah penyebutan orang barat terhadap Al-Khawarizmi. Dan Al-Khawarizmi itu adalah ilmuwan berkebangsaan Iran atau berkebangsaan Persia yang lahir di sebuah desa yang bernama Al-Khawariz. Sekarang masuk di wilayah Uzbekistan. Nah, sekitar tahun 780 Masehi. Jadi saya baru tahu ini luar biasa. Al-Khawarizmi itu katakan menemukan angka 0 karena dia bilang tidak mungkin ada sesuatu ini kalau itu menyimpulkan Tuhan itu tidak ter 0 itu kan tidak bisa kita bayangkan bagaimana. Tapi kalau dia ada, semuanya punya makna. Semua yang dikali dengan 0 menghasilkan 0. 1 kali 0, 2 kali 0, 9 kali 0, akhirnya 0. Tidak ada. Tapi kalau dia ada, semua menjadi besar. Kalau dia disimpan di belakangnya 1 menjadi 10, ditambah lagi 0 menjadi 100, tambah lagi 0 menjadi 1000. Nah, itulah hukum-hukum dasar-dasar algoritma. Nah, itulah yang dipelajari lebih lanjut dalam buku tadi itu Al-Muqabalah wal Jabbar. Jabbar itu penambahan, Al-Muqabalah itu pengurangan, pengalian yang penambahan bahasa Arabnya. Makanya ada lagi penemuan baru mengatakan bahwa bukan Al-Khawarizmi yang menemukan angka 0. Al-Khawarizmi itu hanya membunyikan angka 0. Dia mengaplikatifkan angka 0. Sebelumnya orang-orang India, orang-orang Babilonia memang sudah tahu ada 0, tapi dia tidak tahu bagaimana cara digunakan itu 0. Di mana disimpan di antara 1 sampai 9 itu 0. Apakah harus 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau disimpan di antara mana? Al-Khawarizmi yang memutuskan 0 harus setelah 9, tapi harus ada 1 di depannya menjadi 10. Sehingga kira-kira seperti itu sejarahnya. Dan lahirlah setelah pengkajian lebih mendalam, lahirlah komputer, lahirlah hukum algoritma. Hukum algoritma itu apa?
Algoritma itu seperti tadi itu, ahabul amali ilallah, aduamu hawaikallah, perbuatan yang paling dicintai, disukai oleh Allah itu adalah yang konsisten meskipun sedikit. Algoritma itu, hukum online itu tidak banyak teorinya, hanya ada 3 teorinya. Yang pertama banyak-banyakkan, yang kedua tepat-tepatan, Tepat ya. dan yang ketiga yang konsisten. Bisa ada. Jadi kalau misalnya Kak Wahyu nanti kita tanya bagaimana caranya online kita banyak pembacanya, itu yang 3, bikin konten sebanyak-banyaknya, bikin konten setepat-tepatnya, bikin konten sekonsisten-konsistennya. Bisa. Jangan kita sekarang kita bikin judul jadi kita harus selalu ingat ada pesannya Nabi ini, perintah Allah ini, konsisten meskipun sedikit. Pagi ini kita bikin berita, judulnya Hari Pancasila Sakti, Hamsa. Sebentar siang kita bikin berita, judulnya Hari Kesaktian Pancasila. Itu sudah tidak konsisten, itu sudah menyalahi hadis. Sore-sore kita bikin lagi Hari Kesaktian Pancasila Sakti. Tidak konsisten lagi, bingung itu algoritma ini. Pihak kita ini, dia mazhab Hari Kesaktian Pancasila atau mazhab Hari Pancasila Sakti? Dia itu Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Pancasila Sakti di Google. Nah itu yang harus kita konsisten, harus benar-benar konsisten. Misalnya Ika Unhas, kita tulis pakai huruf besar IKA, kemudian dikasih garis datar baru Unhas. Harus konsisten dengan itu. Jangan lagi sebentar kita tulis Ika tidak ada garis datarnya baru Unhas lagi. Itu yang akan merusak algoritma. Merusak algoritma. Jadi harus konsisten dan sebanyak-banyaknya. Kalau menulis 5 berita Hari Kesaktian Pancasila pagi ini, maka pila kita harus bikin 10 berita Hari Kesaktian Pancasila di pagi ini. Kita harus lihat. Makanya saling di manajer kita di kantor itu, online itu sebenarnya yang dia pelototi itu apa yang dibikin tetangga kita. Wih, 10 mina bikin berita Hari Kesaktian Pancasila. Harus bikin lagi, kasih repot, bikin lagi berita, bikin 12. Karena itu untuk memenangkan itu, siapa yang paling banyak bikin berita, itulah yang akan ditampilkan di halaman pertama. Share Google. Kan semua kita kan itu bikin berita dengan niat dan harapan dan doa supaya ditampilkan di halaman pertama. Karena kalau kita bikin koran itu koran cetak, ada yang namanya loper. Loper itulah yang melempar koran ke rumahnya orang setiap salat subuh atau sebelum salat subuh. Dan loper itu memang diperintahkan melempar sekuat-kuatnya. Sama lemparannya Ridho itu pemain timnas, kalau luar bola itu melempar sampai di yang di depan gawang. Agak filosofis memang, makanya kagum kok toh. Saya nggak terlalu toten bisa dikawal. Oke, lanjut aja, keren. Loper itu harus kuat melempar. Kalau perlu diisi itu koran, dikasih masuk di plastik, kasih batu-batu sedikit, itu koran baru dilempar ke masuk. Semakin keras dia menghantam pintu, semakin baguslah lemparan loper itu. Kenapa? Supaya penghuni rumah kaget. Ada yang terigu. Bunyi nih pintu. Atau dia berteriak, orang lempar masuk. Itu untuk memberitahu orang, ada di koran. Kalau online siapa yang melempar berita di HP kita? Siapa itu? Jangan kita bikin berita di online. Siapa lopernya itu? Saya ini dulu manajer produksi di Tribun Timur, enak saja yang bikin berita, kirim layout. Setelah itu saya pulang tidur di rumah. Karena saya percaya ada Pak Haris, temannya Pak Wahyu, Abdul Haris Suwardi, dan sebagainya.
manajer sirkulasi, dia ya yang memerintahkan anggotanya, kirim ke orang ini ke Unha, bawa orang ini ke Uni, lempar ke orang ini masuk di rujak. Dia yang ngapus, kita semua tidur enak-enak. Nah, pertanyaan sekarang di online, siapa yang melemparkan berita kita ke handphone ini? Siapa yang melempar berita kita ke HP yang online? 90% pembaca berita online itu dari handphone. Siapa yang melempar berita ke sini? Nah, itulah algoritma. Itulah algoritma Google. Itulah tugasnya on Google. Orang kan kita kalau mau bikin buka begini, tiba-tiba ada berita muncul di sini. Nah, siapa yang kasih muncul ini? Inilah peranan algoritma. Bagaimana supaya muncul di sini? Ya itu tadi kuncinya. 3 tadi itu ya. 3 itu banyak-banyakan, konsistenan dan tepat-tepatan. Siapa yang paling banyak, itulah yang akan dimuncul. Tapi bukan banyak hari ini, 7 hari minimal. Jadi misalnya pela kita bercita-cita mau memasukkan berita Hari Kesaktian Pancasila di halaman 1. Iya. Mesin pencarian Google misalnya. Yang dimaksud yang mesin itu kita kan kalau mau mencari apa-apa kan sekarang lari ke Google. Tinggal diketik di Google. Iya. Kita misalnya mau tahu apa sih yang dilakukan oleh orang Makassar di Hari Kesaktian Pancasila, tulislah Hari Kesaktian Pancasila. Maka Google akan kirim, wahai AS Kambing, kalau kau mau tahu Hari Kesaktian Pancasila, baca ini, baca pela kita. Jangan baca Pancasila, Google kirim beritanya pela kita ke saya, ke HP. Kenapa beritanya pela kita yang dikirim? Karena pela kita yang menurut Google paling banyak menulis Hari Kesaktian Pancasila, paling konsisten menulis Hari Kesaktian Pancasila, dan paling tepat menulis Hari Kesaktian Pancasila. Yang mana yang dimaksud paling tepat? Sebentar saya akan jelaskan. Yang banyak-banyakkan dulu dan konsisten dulu. Tapi jangan hari ini saja, harus minimal 7 hari. Jadi memang harus ada planningnya. Jadi misalnya pela kita mau bilang saya mau pada Hari Kesaktian Pancasila nanti semua warga Kota Makassar baca berita pela kita tentang Hari Kesaktian Pancasila. Maka 7 hari sebelumnya sudah harus setiap hari pela kita mengupload berita yang ada Hari Kesaktian Pancasila. Karena hasil survei pengalaman teman-teman pengelola media online itu sebuah berita akan terpantau oleh Google minimal 7 hari. 7 hari kita selalu bikin berita seperti itu setiap hari, konsisten setiap hari minimal 3. Jadi minggu lalu misalnya hari Sabtu lalu bila kita bikin berita Hari Kesaktian Pancasila 3. Dengan seperti tadi itu jangan dibolak-balik. Judul sekarang Hari Kesaktian Pancasila, 5 menit kemudian bikin lagi judul Hari Pancasila Sakti. 5 menit kemudian langsung saja Kesaktian Pancasila. Tidak harus selalu itu Hari Kesaktian Pancasila. Pokoknya 3 ini tidak boleh dipisah-pisah. Kalau kita putuskan memakai kata Hari Kesaktian Pancasila, itulah yang disebut dengan kata kunci, keyword. Tidak disebut keyword. Jadi keyword itu kedengaran susah di penyebutannya keyword. Lipat-lipat tidak kalau mereka keyword. Padahal bahasa-bahasa anunya itu konsisten di sebenarnya. Kita memutuskan keyword hari pela kita adalah Hari Kesaktian Pancasila, bukan Hari Pancasila Sakti. Nah, sejak itu kita harus tulis Hari Kesaktian Pancasila. Huruf H-nya besar, huruf K-nya besar, huruf P-nya besar. Jangan juga hari sekarang kita tulis Hari Kesaktian Pancasila dan huruf H kecil. Sebentar kita pakai huruf H besar. Itu membingungkan semua itu semua membuat Google. Pela kita yang tidak konsisten. Tidak istiqomah. Nah, Google itu takut sekali melanggar hadis Nabi. Google bilang, Rasulullah bilang, ahabul amali ilallah adwamuha wa ikallah. Perbuatan yang dicintai Allah itu yang konsisten meskipun sedikit. Tiga berita tulis setiap hari tapi konsisten. Kalau perlu lihat betul cocok Mika besar mihanya, sudah besar K-nya, sudah besar P-nya. Kalau
Kalau sudah seperti itu, insya Allah 7 hari kemudian sudah masuk surga kita. Dengar tuh Nirwan, dengar itu. Siap. Sudah ada di Google. Iya, Ini iya. pekerjaan ini yang paling berat. Iya. Ini yang paling berat sehingga online itu harus ada manajernya. Orang kan selalu bilang apa sih itu Tribun banyak sekali manajernya. Iya. Di Tribun itu ada khusus manajer online, Oh. ada khusus manajer sosmed, ada khusus manajer video, Oh. ada khusus manajer berita Oh, yang oke. menugaskan reporter. Ini wawancara ini, ini wawancara ini, ada khususnya. Mm-mm. Dan manajer online itu dia hanya pelototi, salah tulis lagi. Oh. Asli, kenapa huruf hanya kecil? Aha. Itu langsung, kenapa? Itu yang seperti sama dengan nama. Iya. Nama juga harus seperti Mm-mm. Ina Kartika Dewi, atau Ina Kartika Sari. Sari, ya. Hari ini tulis Ina Kartika Sari, sebentar Iya. tulis lagi Andi Ina. Kartika Sari, Baik. sebentar tulis lagi Kartika Sari, Iya. dikasih nyambung, Iya. Kartika dan Sari dikasih nyambung, padahal ada Kartika baru Sari. Iya. Disambung. Itu semua harus benar-benar ditertibkan dan dikonsistenkan. Keyword. Jadi kalau kita sudah memutuskan pakai keyword, itulah arah mata kita mempelototi tulisan-tulisan yang dia. Itu yang pertama, itu konsisten. Yang kedua, bagaimana yang dimaksud dengan tepat. Nah, kata-kata keyword ini harus ada di judul, harus ada di link, harus ada di paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Nah, baru bisa bersaing di situ. Ya. Harus ada keterangan foto. Jadi jangan hanya asal-asal ambil foto. Iya. Ini mau deh. Dan susah itu kasih masuk foto, lebih susah itu memasukkan foto Iya. di CMS daripada berita. Kalau berita kan gampang, kalau foto itu banyak sekali yang berat, kadang juga butuh waktu proses. Iya. Itu yang biasa membuat editor malas, sehingga dia pakai foto yang lama. Padahal menurut Google akan lebih memprioritaskan men-share berita yang pakai foto baru. Bahkan perkembangan terkini lah sekarang nih. Iya. Google akan lebih memprioritaskan men-share berita yang ada fotonya dan ada videonya. Nah, jadi kalau kita lawan kita, misalnya saya bersaing dengan Detik misalnya, kenapa Detik ini lebih di-share beritanya sama Google? Saya misalnya mau lihat, saya buka Detik, hari itu saya tempel sesuatu, kenapa Detik ini yang diambil bukan Tribun? Maka saya akan perintahkan manajer saya, coba kau pelajari, kenapa bukan Tribun, kenapa Detik? Melapor itu, bos, Pak, fotonya Detik lebih baru. Pak, Detik tahu ada videonya. Kenapa kok tidak ada video? Jadi itu sekarang, jadi kalau misalnya jadi ini persaingannya dari lini ke lini ini, teman-teman. Mulai dari penjaga gawang, back, sayap, pemain tengah, sampai striker. Di situ pertarungannya sangat ketat oleh Google untuk bersaing di halaman 1. Kalau kita misalnya bila kita menulis 3 berita per hari tentang Hari Kesaktian Pancasila selama sepekan, Google akan menulis 3 berita sudah satu sepekan, kita jangan menit, jangan lebih hebat lagi dari menit. Tidak, kebetulan sama Amin hampir bersamaan lahirnya. Iya. Menit tulis juga 3, maka Google akan mencari kelebihan lagi. Apa kira-kira kelebihannya bila kita? Bila kita tahu konsisten dengan keywordnya, jadi judul, list, lead. Kalau bahasa kalau bahasa Quran kita itu namanya lead. Lead, ya. Kalau bahasa lainnya namanya teaser. Teaser itu yang ada di bawah judul. Kalau kita buka berita, kan ada di bawahnya judul itu. Kayak caption Kata-kata, biasa, iya. Itu namanya teaser. Itu lead di bahasa cetaknya. Oke. Google mempertaruhkan antara pela kita dengan menit di judul. Sama-sama. Oke. 50-50, 70-30. Oke. Kemudian cari lagi kelebihan lain di teaser. Ini sama-sama lagi poinnya. Google akan mencari, cari coba paragraf pertamanya. Ini sama lagi poinnya. Yang dimaksud dengan poinnya itu ada kata kunci di situ. Siapa yang paling banyak memasukkan kata kunci di judul, itu yang
memiliki poin lebih tinggi. Siapa yang paling banyak memasukkan kata kunci di teaser, itu yang memiliki poin lebih tinggi. Kalau poinnya sama di ujung teaser, maka Google akan memeriksa lagi di paragraf pertama. Siapa yang banyak kata kunci di paragraf pertama, itu yang akan menang. Sama lagi misalnya poinnya di paragraf pertama, dicari lagi di paragraf kedua. Sama lagi di paragraf ketiga, sama lagi. Misalnya seperti itu. Karena jurus kita sudah sama. Nah, sama semua di judul, teaser, paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Apalagi yang dicari Google untuk menentukan ini yang harus di-share? Foto. Siapa yang paling baru fotonya? Ternyata pila kita foto baru. Google bilang, pila kita mau. Ya, kau menit malas mencari foto Pak. Kira-kira seperti itu. Katakanlah sama fotonya. Menit juga ganti foto jadi foto baru. Google bilang, yang mana ada videonya? Kita ada videonya. Ini rekomendasi. Ada podcastnya. Iya. Kira-kira seperti itu cara. Maju lagi ke laki. Kalau ada videonya sama, apa lagi kira-kira? Caption fotonya. Apakah caption fotonya ada kata kuncinya? Apakah caption videonya ada kata kuncinya? Jadi banyak sekali akalnya itu Google untuk mencari yang terbaik. Iya. Pak Direktur, tolong didengarkan SEO. Pak Direktur. Itu namanya. Saya nggak tahu nanti kawan yang jelas kami ke SEO. Search Engine Optimization. Engine Optimization itu ditanya itu yang saya jelaskan itu namanya SEO itu. Saya nggak tahu apa bahasa ini. Dan yang melakukan semua ini mesin. Dan mesin itu yang disebut algoritma itu. Jadi jangan nih salah-salah bilang algoritma. Mesin semuanya jadi tidak salah-salah itu hitungannya. Mesin itu tidak pernah salah. Kenapa mesin dalam tanda kutip tidak pernah salah? Karena mesin selalu mood. Hanya manusia itu yang kadang salah, kadang tidak. Kenapa? Karena kalau dia lagi mood pasti kita menghitungnya tepat. Tapi kalau dia sakit gigi, coba kalau orang jago sekali menghitung, itu dulu orang yang viral itu yang gemuk itu. Bukan ditanya 1 kali 100. Oh iya, di warung kopi itu ya. Tapi kalau dia lupa makan kecap, bingung cara menghitungnya. Makanya dia selalu bawa kita. Iya, sudah sekali. Kalau dia tidak makan kecap, jangan akan menghitung jalan saya. Bangku saya tidak bisa. Nah itu kan ada mood. I see. Kalau mesin mood terus. Jadi dia makanya dia selalu salah tepat hitungannya Google karena dia berbasis mesin dan berbasis algoritma. Teman-teman dari matematika itu kalau kuasai algoritma itu, luar biasa bagus sekali. Katakanlah semuanya sama. Jadi tadi itu judul, teaser, paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, foto, video. Jadi ini nomor 7 ini. Kalau 7 ini sudah kita konsisten, misal. Katakanlah 7 ini sama poinnya, maka Google akan melihat siapa yang paling cepat. Siapa yang paling cepat mengupload. Kebiasaan kita sekarang ini, satu konten diproduksi oleh satu orang kemudian di-share rame-rame. Ini sangat merusak mesin Google kita. Karena yang diuntungkan oleh satu konten rame-rame itu hanya siapa yang paling cepat menguploadnya. Karena kalau pela kita kayak berita di UNAS itu, informasi. Saya malas sekali kalau saya sudah terlambat, apalagi kalau di-share di grup. Karena kalau sudah dimuat di pela kita, begitu dimuat di Tribun Timur, maka Google akan mengatakan Tribun Timur ini pengikutnya pela kita. Gitu Dan dianggap Tribun Timur ini tidak suka menciplak. Itu namanya duplikat konten. Google akhir-akhir ini sangat anti duplikat konten. Nah, salah satu caranya kalau sudah terlanjur nih ada di MIDI group, di-share MIDI group A, dan ada berita yang muat kan diambil. Caranya itu harus dirombak total dari judul dan sampai paragraf. Dirombak kalau perlu. Yang paragraf terakhir yang di-share itu yang sudah dimuat di pela kita balik dia di paragraf pertama baru diubah. Butuh waktu. Itu bekerja keras supaya minimal tidak sama judulnya, tidak sama teasernya, tidak sama paragraf pertamanya, paragraf kedua, paragraf ketiga. Karena kalau sama, maka Google akan menjas online kita sebagai online plagiator. Dan itu
Google itu sangat orisinal, sangat menghargai hak cipta, dan sama hukumnya di Facebook dan di YouTube. Kalau kita main YouTube, main Facebook, begitu video yang kita share diklaim orang, maka YouTube akan kirim peringatan kepada kita. Kemarin kita di Tribun, kan kita sudah langganan ceritanya dengan kantor berita resmi Ukraina dan Rusia. Oh. Jadi Tribun Timur, saya cerita sedikit teman-teman, kita pernah mendapatkan penghargaan dari YouTube nasional, YouTube Indonesia, karena Tribun Timur dianggap penyumbang terbesar ke YouTube Indonesia, sehingga orang luar negeri banyak sekali menonton YouTube Indonesia. Jadi orang luar negeri banyak menonton YouTube-nya Indonesia itu karena Tribun Timur, itu menurut hasil surveinya YouTube. Kenapa begitu? Karena video yang paling banyak ditonton oleh orang di dunia saat ini itu videonya Tribun Timur tentang perang Rusia dan Ukraina. Dan tahu juga kenapa tiba-tiba begitu? Mungkin karena YouTube Tribun Timur dianggap paling banyak, paling pertama. Nah, akhirnya kantor berita resmi Rusia menganggap Tribun Timur YouTube sebagai mitra mereka. Jadi begitu ada video baru mereka tentang perang, dia kirim ke Tribun. Tribun buat ini. Nah, hebatnya lagi Ukraina. Kalau ada yang lihat video dari Rusia, kirim juga Tribun ini tuh ada Ukraina. Akhirnya Tribun Timur kayak jadi provokator. Ada tentara Rusia ditembak atau ditangkap. Coba perhatikan YouTube Tribun. Sebentar itu ada lagi tuh tentara Rusia yang diserang oleh Ukraina karena mereka menjadikan YouTube kita sebagai ajang promosi kehebatan mereka masing-masing. Dan itu resmi. Dan kita perintahkan ke uploader, kalau ada YouTube dikirim dari kantor ini, ada namanya, dan dikirim dari ini, ambil saja, karena itu tidak akan diklaim. Nah, kemarin ternyata kantor Rusia mengambil salah satu, memasukkan di videonya, di video yang dikirim ke Tribun itu ada grafis yang dibuat oleh orang. Jadi kantor resmi Rusia membuat video, dan di dalam video itu ada grafis yang bukan dia yang bikin, grafisnya orang. Tribun muat itu video. Ditegur Tribun. Tribun, kau melanggar hak cipta. Kau dikasih strike 3. Dan namanya strike 3, strike 2. Jadi ada 3 strike itu. Peringatan pertama, peringatan kedua. Peringatan kedua ini sangat berbahaya, karena begitu peringatan ketiga maka akun kita akan dihapus. Mengerikan sekali. Bayangkan itu kalau akunnya Tribun Timur. Salah satu yang paling ditakuti sekarang oleh Tribun Timur itu, saya dan teman-teman, itu adalah YouTube. Karena penghasilan terbesar kita sekarang dari situ. Kita akan kehilangan sekian rupiah kalau bermasalah itu. Makanya begitu ada peringatan, waduh, langsung kita adili itu pengakuan. Kenapa, di mana kau ambil ini video? Ini dari kantor resmi Rusia. Celakanya lagi yang surat keberatan ini orang pakai bahasa Rusia. Nggak ada misteri juga. Jadi ini kantor berita resmi Rusia membuat video, di dalam video itu ada grafis, hanya sedikit sekali itu grafisnya, yang orang lain bikin. Jadi dia comot juga dari mana gitu. Akhirnya orang yang bikin grafis ini, dia lihat di Tribun Timur videonya, dia kirim ke YouTube. YouTube, ini Tribun Timur mengambil grafis saya. Ini buktinya saya bikin ini grafis. Saya yang pertama kali mengupload di channel saya. YouTube bilang, iya tahu, lebih duluan ini daripada Tribun. Akhirnya YouTube mengatakan Tribun yang menciplak grafis ini ngambil, karena lebih duluan beberapa menit terbukti. Tribun bilang YouTube memutuskan Tribun telah mengambil hak ciptanya orang tanpa izin. Dikirimlah strike kedua. Paniklah kita seisi kantor sampai Jakarta. Menurut bagaimana urus cepat terus. Kita berusaha bela karena kecanggihan teknologi. Akhirnya teman kita menemukan si pembuat grafis itu. Dikirimlah di emailnya. Si grafis itu membalas emailnya. Dikasih lihat kepada saya terjemahannya.
terjemahannya kira-kira begini. Saya memahami keresahan teman-teman Tribun Timur. Dan ini grafis saya tidak terlalu banyak nilainya. Tapi ini adalah hak cipta saya. Jadi saya harus mempertahankan hak cipta saya. Kasih oh gitu. Saya balas. Dia mau jual berapa hak ciptanya. Balas lagi sama teman-teman, dia balas lagi. Sebenarnya ini saya tidak mau jual ini, tapi karena Anda adalah bisnis, saya minta uang sekian dolar. Berapa itu dolar? 3 juta. Tutup mati. Yes saja. 3 juta. Padahal hanya sekian, hanya grafis satu halaman ini. Dia minta 3 juta rupiah ya. Dikirim di situ. Setelah dikirim uang 3 juta langsung lah. Oke, saya akan cabut kalian saya ke YouTube. Dikirim ke surat YouTube, kirim lagi email ke kita. Tribun Timur, kabar gembira, Gelain tentang video ini sudah dicabut. Tunggu beberapa jam lagi untuk memulihkan akun Anda. Tunggu beberapa menit punya gila itu. Tentara kalau ada strike merahnya, ada merah-merahnya dia ini. Dan berkedip-kedip terus. Ini akunnya atau konten itu yang disuspend? Akun. Dah. Jadi itu saking hebatnya penghargaan orang terhadap hak cipta. Jadi kalau kita nanti memutuskan YouTube-nya bela kita, makanya saya takut sekali tuh ambil videonya. Dan kan selalu saya mau ambil videonya di mau cadang kepala desa. Pernah saya minta sih, saya muat ini. Itu karena kalau dimuat di YouTube-nya Tribun Timur, baru tiba-tiba ada kiri gitu. Kalian bilang ini video saya ini. Aduh. Dan itu YouTube tutup mata itu, begitu ada orang yang mengklaim langsung dia kirim peringatan. Sampai kita bisa membuktikan bahwa video ini video kita sendiri. Banyak juga orang Islam tentara sekali bilang reporter kita yang mengambil video itu, tetap saja dia klaim, itu video saya ini bukan video Tribun Timur. Dan dia seperti itu, YouTube tetap kirim peringatan ke kita, Tribun Timur video Anda diklaim. Akhirnya kita harus buktikan, tidak ini video kami, ini buktinya. Bilang oke, saya percaya. Banyak juga orang yang nyusun seperti itu, mengklaim dan YouTube karena menghargai hak kita, begitu ada yang mengklaim langsung dia kirim peringatan ke kita, dan peringatan itu dianggap strike satu. Jadi kalau kita terlalu sering memuat berita yang sudah dimuat utuh oleh sebelumnya oleh media lain, maka lambat laun kita akan dianggap sebagai penjiplak, dan itu sangat. Jadi bagus sekali sebenarnya ini algoritma itu sangat bagus sekali. Lebih rumit lagi di Facebook. Di Facebook ada mentomi orang-orang tertentu yang tidak boleh ditulis namanya. Misalnya Osama bin Laden. Baik kalau ditulis di Facebook langsung kirim peringatan YouTube. Hai Tribun Timur, apakah Anda pendukung aliran garis keras dan anti kemanusiaan? Kalau Anda pendukung ini, maka kita tidak bisa bekerja sama. Wow. Sampai seperti itu. Makanya itu biasa orang mengakal-akali. Misalnya mau tulis Osama, biasa A-nya itu dikasih Akeong, atau O-nya dikasih huruf apa? Biasa gitu kita lihat. Sudah boleh ini Tribun. Iya. Ya, karakter hurufnya diubah. Karena ini kan mesin. Jadi menurut mesin, Osama bin Laden dengan huruf A Keo itu bukan Osama yang pakai huruf A asli. Padahal orang yang membacanya kan sama jadi itu. Jadi sepandai-pandainya mesin masih bisa juga diakal-akali. Jadi kalau Anda curiga misalnya nanti nih Pak Deng Rama memutuskan kita main Facebook pela kita akan kita jadikan sumber revenue, maksudnya sumber penghasilan. Berarti sudah harus dikelola profesional, tidak boleh lagi menciplak, tidak boleh lagi. Begitu Anda mau menulis di Facebook itu misalnya Habib Rizik, bukan saya yang anti Habib Rizik ya, tapi ini pengalaman kita di Google juga tidak terlalu Facebook juga tidak terlalu suka ditulis nama itu di Facebook. Pernah kita dapat strike 1 tahun kita tidak monetize namanya. Gara-gara teman tulis nama itu di Facebook. Jadi apalagi kalau itu lengkap Habib Rizik dengan huruf yang sama Rizik. Iya. Kalau perlu ganti A-nya menjadi Hakeo. Jadi H Hakeo BIB
Rizik supaya Google mengatakan oh bukan Habib Rizik yang dimaksud ini. Karena ini kan mesin, jadi mesin akan terbaca di algoritmanya itu kalau hurufnya misalnya 7 huruf dan semua hurufnya sama. Tapi kalau salah satu di antara 7 huruf ini diganti menjadi karakternya menjadi apa gitu, tapi orang membacanya tetap memahami seperti itu akan lebih baik. Iya. Ya saya sudah algoritma konsisten itu. Al-Khawarij. Jadi bukan cuma kata, huruf demi huruf itu harus sesuai dengan itu. Saya kira itulah yang dimaksud dengan algoritma. Wow. Yang tak lain adalah Al-Khawarizmi. Dan Al-Khawarizmi tak lain adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi yang sangat dikagumi oleh Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, yang menyebabkan lahirnya internet. Dan bukunya, teori-teorinya ditulis dalam buku Al-Muqabalah wal Jabar, itulah yang melahirkan ilmu Al-Jabar, ilmu algoritma yang